Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series untuk SD atau MI kelas 4 ya, muatan pelajaran matematika. Dan jangan lupa sebelum belajar untuk selalu berdoa agar kita dimudahkan dan bisa teliti dalam mengerjakan setiap soal. Ya, selain itu juga supaya kita dimudahkan dan bisa memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas soal masih di bab 3 ya, tentang KPK dan FPB. Ya, langsung saja sebelum kita masuk ke bab 4 tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Di soal latihan ulangan bab 3 paket 2. Untuk yang bagian A dan juga B sudah kita bahas di video sebelumnya, jadi mungkin yang masih ketinggalan bisa dicek di playlist ya. Sudah saya buatkan playlistnya pembahasan ISPS Matematika kelas 4. Oke, langsung saja kita ke bagian C ya, halaman 74. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, tuliskan 4 bilangan pertama yang merupakan kelipatan persekutuan dari 10 dan 12. Jadi kita diminta untuk menuliskan 4 bilangan pertama ya, 4 bilangan pertama kelipatan 10 dan 12 ya. Jadi bilangan kelipatan itu berarti dia akan kita tambahkan. Misalnya kelipatan 2. Nah, kelipatan 2 itu berarti mulai dari 2 tambah 2 lagi 4 tambah 2 lagi 6 dan seterusnya seperti itu ya. Nah, karena di sini adalah kelipatan 10 dan 12, di sini sudah saya tuliskan ya. Ya, ini kita lihat ya, 4 bilangan pertama kelipatan persekutuan 10 dan 12. Kelipatan 10 itu berarti 10, 20, 30. Jadi kita tambahkan 10 10 terus ya. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 sampai dan seterusnya. Kemudian untuk bilangan kelipatan 12. Untuk yang kelipatan 12 berarti 12, 24, jadi kita tambahkan 12 ya. 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120 dan seterusnya ya. Kemudian kelipatan persekutuan. Nah, kelipatan persekutuan itu berarti dia yang ada di 10 dan juga ada di kelipatan 12 di sini. Nah, kita lihat yang bersekutu atau yang sama itu 60. Nah, 60 itu adalah kelipatan persekutuan dari 10 dan 12. Kemudian ada lagi di sini 120. Nah, kemudian nanti kalau kita perpanjang lagi pasti akan bertemu juga lah di berapa. Lah, kita perpanjang lagi lah di sini. Sudah saya tuliskan ya, kalau diperpanjang karena ditanyakan adalah 4 bilangan pertama kelipatan persekutuan 10 dan 12. Jadi ini yang pertama itu adalah 60, kemudian yang kedua 120. Nah, kalau kita perpanjang lagi, yang ketiga itu adalah 180 dan yang keempat adalah 240 ya. Jadi jawabannya itu 4 bilangan kelipatan persekutuan 10 dan 12 yang pertama, atau 4 bilangan pertama kelipatan persekutuan 10 dan 12 itu adalah 60, 120, 180 dan 240 ya. Jadi caranya kita buat seperti ini ya. Oke, itu untuk penjelasan soal nomor 1. Kita lanjutkan ke penjelasan soal nomor 2. 2 anak bermain lompat ubin. Anak pertama melompat 3 ubin. Anak kedua melompat 4 ubin. Jika ubin tempat mereka bermain terdiri dari 30 buah, berapa banyak ubin yang diinjak mereka berdua? Ini juga bilangan kelipatan ya sebenarnya. Jadi 3, kemudian lompat lagi 3 ubin lagi berarti 6, 9 dan seterusnya. Nah, ini sudah coba saya kerjakan ya. Kita lihat penjelasannya untuk yang nomor 2. Jadi diketahui 2 anak bermain lompat ubin. Anak pertama melompat 3 ubin, anak kedua melompat 4 ubin. Ubin tempat mereka bermain adalah 30 buah. Jadi hanya ada 30 buah ya. Ditanyakan berapa banyak ubin yang diinjak mereka berdua. Oke. Banyak ubin yang diinjak anak pertama karena tadi adalah melompat 3 ubin. Nah, bisa juga caranya kita bagi ya, karena banyak ubinnya adalah 30 dan melompatnya adalah setiap 3 ubin, maka 30 dibagi 3 hasilnya adalah 10 ubin. Jadi yang diinjak anak pertama itu ada 10 ubin.
Kemudian banyak ubin yang diinjak anak kedua karena dia melompatnya adalah 4 maka 30 dibagi 4 hasilnya adalah 7. Nah, ada 7 ubin yang diinjak tapi sisanya ada 2. Nah, maka banyak ubin yang diinjak anak kedua adalah 7 ubin. Jadi banyak ubin yang diinjak oleh mereka yaitu anak pertama dan kedua itu adalah 10 ditambah 7 hasilnya adalah 17 ubin. Itu penjelasan untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di sebuah gedung terdapat 300 dan 400 kursi biru. Kedua kursi akan dimasukkan ke dalam beberapa ruangan pertemuan dengan pembagian warna yang sama. Berapa ruangan terbanyak yang dapat disediakan untuk hal tersebut? Nah, ruangan terbanyak yang dapat disediakan untuk hal tersebut. Nah, ini ada 2 jenis kursi ya. Tapi warnanya sama, ini seharusnya kursinya itu warnanya berbeda, tapi tidak apa-apa, kita ikuti aja sesuai soal ya, 300 dan 400 lah. Kalau ada kata seperti ini, ada kata dibagi sama banyak, berarti kita tentukan FPB-nya. Coba kita lihat penjelasan untuk soal nomor 3 sebagai berikut. Ya, jadi di sini diketahui di sebuah gedung terdapat 300 dan 400 kursi biru. Kedua kursi dimasukkan dalam beberapa ruang dengan pembagian warna sama. Ditanyakan berapa ruang terbanyak yang dapat disediakan. Oke ya, kita tentukan FPB dari 300 dan 400. Lah 300 itu faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 5. Ini kalau kita buat dalam bentuk pohon faktor ya. Kemudian jadinya 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Dan 400 sendiri itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5 kali 5. Atau sama dengan 2-nya 4 berarti 2 pangkat 4 kalikan 5 pangkat 2. Maka FPB-nya kita cari ya. Yang sama yang pangkatnya kecil berarti 2 pangkat 2. Kemudian ini sama kita ambil 1, 5 pangkat 2. 3-nya tidak ikut karena tidak ada temennya. Jadi FPB-nya adalah 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Hasilnya 2 pangkat 2, 4. 5 pangkat 2, 25. 4 kali 25 hasilnya 100. Jadi ruang terbanyak yang dapat disediakan adalah 100 ruangan. Itu penjelasan untuk soal nomor 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Sebuah pabrik mengekspor gula setiap 2 bulan sekali dan mengekspor garam setiap 3 bulan sekali. Jika kegiatan mengekspor bersama kedua barang tersebut pertama kali terjadi pada bulan Februari 2016, pada bulan dan tahun berapa kegiatan ekspor kedua barang tersebut bersamaan lagi untuk kali ketiga? Oke, untuk penjelasan soal nomor 4, kita simak penjelasannya sebagai berikut. Jadi diketahui pabrik mengekspor gula ya. Ekspor gulanya itu setiap 2 bulan sekali, sedangkan garamnya setiap 3 bulan sekali. Kegiatan ekspor pertama kali untuk kedua barang itu adalah 2016. Jadi ekspor pertama kali untuk garam dan juga gula itu bersama-sama pertama kalinya bulan Februari 2016. Ditanyakan bulan dan tahun berapa kegiatan ekspor kedua barang bersama lagi untuk yang ketiga kalinya. Lah, berarti untuk kegiatan bersama-sama ini berarti kita cari KPK ya, setiap 2 bulan dan setiap 3 bulan. Kita cari KPK 2 dan 3 ya. Oke, KPK 2 dan 3 kita buat dengan cara sengkedan ya. Bagi 2 dapat 1, 3 bagi 2 tidak bisa, tetap kita tulis 3. Kemudian ini 1 ya, 3 bagi 3 1. Oke, KPK-nya berarti 2 kali 3 hasilnya adalah 6. KPK 2 dan 3 6. Jadi kegiatan ekspor secara bersama-sama itu setiap 6 bulan sekali. Nah, di sini kemudian ya, ekspor bersama-sama setiap 6 bulan sekali. Lah, jika ekspor pertama kali ya, ekspor bersamanya untuk pertama kalinya itu di bulan Februari 2016. Nah, maka untuk ekspor keduanya kita tambah 6 bulan karena setiap 6 bulan ya mereka ekspor bersama. Nah, berarti Februari tambah 6 bulan berarti bulan Agustus 2016. Kemudian yang ditanyakan adalah untuk yang ketiga kalinya. Dari Agustus kita tambah 6 bulan. Jadinya bulan Februari tahun 2017. Atau kalau enggak ini dari Februari 2016 kita tambah 12 bulan ya. Itu 1 tahun berarti. Jadi di bulan Februari 2017.
Jadi kegiatan ekspor bersama untuk kedua barang yang ketiga kalinya, yaitu gula dan garam, yang ketiga kalinya adalah bulan Februari 2017. Itu penjelasan untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal terakhir yang bagian C ya, soal nomor 5. Dinda akan mengemas 240 butir permen dan 360 bungkus coklat dalam sebuah kantong untuk acara ulang tahunnya. Ditanyakan berapa paling banyak kantong yang harus disiapkan Dinda. Yang kedua, jika Dinda menyiapkan 150 kantong, berapa banyak kantong yang tersisa? Oke. Untuk soal terakhir nomor 5 di sini juga sudah saya tuliskan ya. Jadi diketahui Dinda mengemas 240 permen dan 360 coklat dalam sebuah kantong. Ditanyakan berapa paling banyak kantong yang harus disiapkan Dinda. Kemudian yang B, jika Dinda menyiapkan 150 kantong, berapa banyak kantong yang tersisa? Oke ya, jawabannya karena ada kata dibagi sama banyak, ya, maka kita cari FPB. FPB dari 240 dan 360. Nah, ini kita buat dengan cara sengkedan. Yang bisa untuk membagi dua-duanya kita lingkari ya. 240 bagi 2 120, 360 bagi 2 180, kita lingkari. 120 bagi 2 60, 180 bagi 2 90. 60 bagi 2 30, 90 bagi 2 45. Ini kita lingkari semua karena bisa untuk bagi dua-duanya. Kemudian 30 bagi 2 15, 45 tidak bisa bagi 2, tetap kita tulis 45 ya. Tidak kita lingkari. Kemudian 15 bagi 3. Karena ini ganjil semua, sekarang tidak bisa bagi 2, kita bagi 3. 15 bagi 3 dapatnya 5. 45 bagi 3 tidak bisa ya, ini tetap 15. Oke, kemudian yang terakhir ya, ini 5 sama 15. Oke. 5 bagi 3 tidak bisa, tetap kita tuliskan 5. 15 bagi 3 dapatnya 5. Nah, ini udah 5 sama 5, kita bagi 5, kita lingkari karena bisa untuk untuk membagi dua-duanya. Ya, hasilnya adalah 1, 1. Oke, maka FPB-nya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5, atau 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. 2 pangkat 3 itu 8, 3 kali 5 15. 8 kali 15 hasilnya adalah 120. Jadi banyak kantong yang disiapkan, paling banyak itu ada 120 kantong ya yang harus disiapkan Dinda. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang B, jika sudah ada atau jika sudah dipersiapkan 150 kantong, maka berapa kantong yang tersisa? Berarti 150 dikurangi yang dibutuhkan tadi adalah 120. Hasilnya adalah 30 kantong. Jadi jumlah kantong yang tersisa jika yang sudah dipersiapkan adalah 150 adalah 30 kantong. Oke, demikian tadi penjelasan untuk soal latihan ulangan bab 3 paket 2 yang bagian C ya. Sudah kita bahas semua untuk soal nomor 1 sampai dengan 5. Jadi untuk yang bab 3 sudah kita selesaikan semua. Nanti kita lanjutkan untuk yang bab 4. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.